Hari ini kita akan belajar bab 5, cerita tentang daerahku. Topik C, masyarakat di daerahku. Manusia harus bekerja atau mencari mata pencaharian mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut beberapa mata pencaharian yang ada di Indonesia berdasarkan kenampakan alam suatu daerah. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri, antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Berikut jenis mata pencarian berdasarkan hasilnya. Pertanian, hasil mata pencariannya berupa jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Perdagangan, hasil mata pencariannya berupa pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. Peternakan, hasil mata pencariannya berupa macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, banding, lele, gurami, dan lain-lain. Perikanan, hasil mata pencariannya berupa macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, banding, lele, gurami, dan lain-lain. Industri kerajinan, hasil mata pencariannya berupa sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Jasa, hasil mata pencariannya berupa pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal. Seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak terjadi. Ada budaya yang mungkin juga berubah atau mengalami pergeseran, sehingga muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Contoh akulturasi: pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Jawa namun dengan kisah cerita dari India. Asimilasi adalah penyatuan atau pembaruan dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Contoh asimilasi: musik tradisional Indonesia dan musik asing dari India menjadi budaya baru, yaitu musik dangdut. Penyatuan bahasa Indonesia dan bahasa asing menjadi budaya baru, yaitu bahasa serapan. Dampak positif dan dampak negatif pendatang baru. Dampak positifnya yaitu mendorong perkembangan daerah dan pemerintah akan menambah jumlah fasilitas umum di daerah.
Dampak negatifnya adalah ketika pendatang tidak siap beradaptasi, akhirnya kemudian tidak menemukan mata pencarian. Kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat akibat banyaknya tanah pertanian dan hutan berubah menjadi pemukiman. Dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti sampah yang menimbulkan penyakit dan adanya kesenjangan sosial. Sekian pembelajaran kita hari ini, terima kasih.